Apakah yang dimaksud dengan pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah semua jenis alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Apa sih jenis-jenis pesawat sederhana? Yang pertama ada tuas, yang kedua ada katrol, dan yang ketiga ada bidang miring. Yang pertama ada tuas. Apakah pengertian dan contoh dari tuas? Tuas atau yang disebut juga dengan pengungkit yang titik tumpunya berada di antara beban dan kuasa. Contohnya, yang pertama adalah gunting, yang kedua palu saat mencabut paku, dan yang ketiga adalah jungkat-jungkit. Selanjutnya, tuas atau pengungkit yang posisi bebannya berada di antara titik tumpu dan kuasa. Contohnya adalah stapler. Selanjutnya, tuas atau pengungkit yang letak kuasa berada di antara beban dan titik tumpu. Contohnya adalah kuli menyekop pasir. Yang kedua, yaitu katrol. Apakah pengertian dan contoh dari katrol? Nino sedang berlibur ke rumah nenek di desa. Warga desa di mana nenek tinggal masih menggunakan sumur untuk keperluan air bersih. Untuk mengambil air di sumur, umumnya mereka menggunakan ember. Wah, sanggupkah Nino menimba air di sumur seperti warga desa lakukan? Ternyata, menimba air di sumur tidaklah sulit, karena umumnya menggunakan katrol. Tahukah sobat apakah katrol itu? Katrol adalah pesawat sederhana seperti halnya pengungkit. Katrol mempermudah pekerjaan kita karena di dalam katrol terdapat titik kuasa, titik tumpu, dan titik beban. Prinsip kerja katrol adalah mengubah arah kerja gaya sehingga mengangkat beban menjadi lebih ringan. Untuk itu, marilah kita belajar tentang katrol. Katrol ada 3 jenis. Yang pertama adalah katrol tunggal tetap. Ciri katrol tunggal tetap adalah jumlah katrol hanya satu dan posisi katrol tidak berubah saat digunakan. Jenis yang kedua adalah katrol tunggal bergerak. Ciri katrol tunggal bergerak adalah jumlah katrolnya satu, akan tetapi posisi katrolnya berubah-ubah saat digunakan. Dan jenis katrol yang ketiga adalah katrol majemuk. Ciri katrol ini adalah jumlah katrolnya lebih dari satu. Dan ketiga katrol tersebut memiliki syarat yang berbeda-beda. Katrol tunggal tetap, syarat keuntungan mekanisnya atau disingkat dengan KM selalu satu. Jika W adalah arah beban dan F adalah arah gaya, maka kita dapat menghitung rumus keuntungan mekanis dengan rumus W dibagi F. Contoh, berat beban atau W adalah 100 Newton. Berapakah gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban tersebut? Maka kita dapat menghitung dengan rumus tersebut. F sama dengan W dibagi KM sama dengan 100 Newton dibagi 1 sama dengan 100 Newton. Jadi, dengan menggunakan katrol tunggal tetap, untuk mengangkat beban seberat 100 Newton, dibutuhkan gaya sebesar 100 Newton. Katrol tunggal bergerak, syarat keuntungan mekanisnya atau KM selalu 2. Jika W adalah arah beban dan F adalah arah gaya, maka kita dapat menghitung rumus keuntungan mekanis dengan rumus W dibagi F. Contoh, jika berat beban atau W adalah 100 Newton, berapakah gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban tersebut? Maka kita dapat menghitung dengan rumus F sama dengan W dibagi KM sama dengan 100 Newton dibagi 2 sama dengan 50 Newton. Jadi, dengan menggunakan katrol tunggal bergerak untuk mengangkat beban seberat 100 Newton, dibutuhkan gaya sebesar 50 Newton. Artinya,
Dengan berat beban yang sama, ternyata akan terasa lebih ringan jika kita menggunakan katrol tunggal bergerak dibandingkan jika menggunakan katrol tunggal tetap. Katrol majemuk, syarat keuntungan mekanisnya atau KM, dihitung dari jumlah tali yang digunakan pada katrol-katrol tersebut. Pada gambar, terlihat talinya ada 4 selain tali kuasa, yaitu tali pertama, tali kedua, tali ketiga, dan tali keempat. Jadi, jika W adalah arah beban dan F adalah arah gaya, maka kita dapat menghitung rumus keuntungan mekanis dengan rumus W dibagi F. Contoh, jika berat beban W adalah 100 Newton, berapakah gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban menggunakan katrol majemuk tersebut? Maka kita dapat menghitung menggunakan rumus F sama dengan W dibagi KM, sama dengan 100 Newton dibagi 4 sama dengan 25 Newton. Jadi, dengan menggunakan katrol majemuk sebanyak 4 buah katrol untuk mengangkat beban seberat 100 Newton, dibutuhkan gaya sebesar 25 Newton. Artinya, dengan berat beban yang sama, ternyata jauh lebih ringan jika kita menggunakan katrol majemuk dibandingkan jika kita menggunakan katrol tunggal maupun katrol tunggal bergerak. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan, semakin banyak katrol bebas yang digunakan, maka semakin besar pula keuntungan mekanisnya. Semakin besar keuntungan mekanis atau disingkat KM, maka semakin sedikit gaya atau disingkat F yang harus dikeluarkan untuk mengangkat beban dengan berat W yang sama. Nah, yang ketiga ada bidang miring. Apakah pengertian dan contoh dari bidang miring? Bidang miring adalah bidang datar yang letaknya miring. Contohnya, salah satunya adalah tangga. Selanjutnya, usaha. Usaha adalah energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda, sehingga benda tersebut bergerak. Semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Secara sistematis dapat dituliskan sebagai berikut. Ini untuk contohnya ya. Dan yang terakhir, daya atau energi. Laju energi atau daya adalah besar energi dipergunakan dalam setiap detik, sehingga dapat ditentukan dengan cara membagi besar usaha dengan selang waktunya, atau secara sistematis dapat dituliskan sebagai berikut. P sama dengan W per T. Keterangan, P sama dengan daya atau watt, W sama dengan usaha atau joule, T sama dengan waktu atau second.